Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kembali berjumpa dalam program Mimbar Keluarga Kristen bersama dengan saya, Pendeta Rizal Tulinggi, Gereja Toraja Jemaat Sukabumi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tema kita kali ini adalah memberi pengampunan. Memberi pengampunan. Tentunya kita akan memperhatikan beberapa bagian firman Tuhan Alkitab yang berbicara tentang pengampunan. Nah, mari saya mengajak kita untuk membuka Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Injil Matius 18 ayat 21 dan ayat 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah beberapa penafsir mengatakan bahwa 70 kali 7 kali ini adalah hitungan yang tidak terbatas. Pengampunan yang tidak terbatas. Nah, tentunya sangat mendasar pertanyaan dari Petrus kepada Tuhan Yesus. Jika ada saudaraku yang berdosa terhadap aku, bersalah kepadaku, apakah 7 kali aku harus mengampuninya? Dan ini cukup beralasan bagi Petrus, di mana Petrus hidup dalam budaya tabur tuai atau hukum tabur tuai. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, orang yang bersalah akan dihukum. Seperti misalnya perempuan sundal atau yang melakukan persinahan itu akan dirajam batu hingga mati. Dan beberapa tindakan-tindakan dosa lainnya tentunya akan dihukum. Ketika gigi saya keluar karena seseorang, maka nanti terbalaskan ketika giginya juga copot. Nah, ini budaya hukum tabur tuai. Dan dihidupi atau Petrus dan murid-murid lain bertumbuh dalam kondisi hukum tabur tuai. Dan karena itu ajaran Yesus tentang pengampunan, dan Petrus bertanya kepada Yesus, "Lalu seberapa kali saya harus mengampuni? Apakah 7 kali?" Dan Yesus menjawabnya, "Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Sekali lagi bahwa Yesus mau menyampaikan pengampunan itu tidak terbatas, bahwa memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah, yang berdosa terhadap kita, yang melukai batin hati kita adalah terus-menerus. Artinya memaafkan, memberi maaf, menerima, merangkul kembali orang yang sudah menyakiti kita. Seorang ibu dalam PA Malam Gereja Toraja Sukabumi mengatakan, "Tapi kan Pak Pendeta, ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika kita dilukai oleh orang lain, sekalipun tidak ada niat untuk membalas, tidak ada niat untuk menghakimi, kita sudah memaafkannya, tetapi rasa sakit itu selalu membekas." Bagaimana caranya itu? Apakah itu tindakan dosa atau bagaimana? Nah, mari kita belajar seperti apa mengampuni 70 kali 7 kali ini. Yang dimaksud Yesus adalah dengan sabar, tidak merencangkan kejahatan, tidak mereka-rekakan kejahatan terhadap orang yang telah berdosa atau berbuat kesalahan, berbuat jahat kepada kita. Nah, kita kembali ke Alkitab, misalnya dalam Kejadian pasal 50 ayat 15. Ini tentang kisah Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya, atau Yusuf menyatakan atau tidak menghakimi, tidak menghukum, tetapi mengampuni saudara-saudaranya yang sudah mereka-rekakan kejahatan. Kejadian 50 ayat 15.
ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ini pikiran, ini perkataan saudara-saudara Yusuf. Jangan-jangan kesempatan bagi Yusuf ini untuk balas dendam, membalaskan kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya karena ayah kita telah mati atau meninggal. Apakah seperti itu tindakan Yusuf yang dipikirkan oleh saudara-saudaranya? Mari kita perhatikan ayat 19. Ketika saudara-saudaranya sudah menyuruh orang untuk minta ampun, untuk tidak membalaskan dendam kepada saudara-saudaranya, dan ketika saudara-saudara Yusuf sendiri datang kepada Yusuf menyembah Yusuf dan berkata, ampunilah kami, jadikanlah kami budakmu. Tetapi apa respon Yusuf? Apa yang dipikirkan oleh saudara-saudaranya rupanya tidak seperti dalam kenyataannya. Ayat 19, Kejadian 50 ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Jadi yang tadi, bagaimana caranya menghapus luka, atau sekalipun kita tidak ada niat untuk balas dendam, kita sudah memaafkan orang, tetapi bekas luka itu selalu ada. Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari satu patron tokoh yang menjadi patron pengampunan, memberi pengampunan terhadap saudaranya dalam Kejadian, yaitu Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf? Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Apa yang mau dikatakan Yusuf adalah penghakiman, penghukuman, pembalasan bukan haknya Yusuf, bukan hak kita, tetapi haknya Tuhan. Akukah ini pengganti Allah? Jadi hanya Allah yang berhak untuk menghukum orang sesuai dengan tindakannya. Hanya Allah yang kemudian berhak untuk menghakimi. Karena itu Yusuf tidak punya hak untuk menghakimi, sekalipun saudara-saudaranya sudah mereka-rekakan yang jahat terhadap dirinya. Tapi Yusuf paham betul, dia tahu betul bahwa penghukuman, pembalasan bukan haknya, tapi itu adalah hak Tuhan. Jadi caranya adalah mari kita serahkan kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya, mengenal Tuhan, bahwa pembalasan, penghukuman, hakim yang adil itu adalah Allah. Jangan kita menghakimi sesama kita. Yang kedua, Yusuf melanjutkan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf memandang bahwa ketika saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat, justru Yusuf memandangnya sebagai hal yang diizinkan oleh Allah untuk mereka-rekakan kebaikan bagi Yusuf dan juga menjaga, memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar, yaitu Israel atau Yakub atau keluarga mereka. Jadi ketika saudara kita melukai kita dan bekas itu selalu ada, maka sebenarnya yang harus kita lakukan adalah berpikir tentang kasih Allah. Bahwa apapun, sejauh apapun kejahatan yang dilakukan oleh orang, mari kita memandangnya secara positif bahwa mungkin Allah memperkenankan itu, mengizinkan itu untuk menjaga, memelihara sebuah kehidupan. Yusuf melihatnya sebagai sesuatu yang baik, bahwa itu dipakai oleh Tuhan untuk mereka-rekakan yang baik bagi kehidupan Yusuf, termasuk saudara-saudaranya, untuk memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar, yaitu Israel. Nah, ini yang penting untuk kita renungkan. Bagaimana kita terus berpikir positif dan membawa semuanya dalam relasi dengan Tuhan terhadap segala sesuatu yang kita hadapi, termasuk hal yang direka-rekakan oleh orang lain, hal kejahatan yang direka-rekakan oleh orang lain terhadap diri kita. Ini luar biasa. Jadi agak sulit kemudian kita memberi pengampunan tanpa kemudian kita membawanya dalam relasi dengan Allah. Karena itu di Matius pasal 6, dalam doa Bapa kami, Matius pasal 6 ayat 12 dikatakan di sini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi
Pengampunan dari Tuhan itu akan terjadi ketika kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ketika kita bisa memberikan maaf tidak sekedar di bibir, tetapi dengan tulus hati dan mau merangkul mereka sekalipun mereka sudah berbuat jahat. Maka dalam doa Bapa kami ini, ampunilah kami Tuhan. Pengampunan dari Tuhan itu terjadi. Kita nikmati ketika kita melawan rasa takut, rasa sakit, memampukan diri kita untuk memberi pengampunan bagi saudara-saudara kita atau orang-orang yang telah melukai kita. Karena itu saudara-saudara, berilah pengampunan. Sekalipun mungkin pengampunan itu tidak layak untuk orang yang telah menyakiti kita, tetapi demi menikmati pengampunan Allah, menikmati kesejahteraan, menikmati kebahagiaan, menikmati anugerah yang Tuhan telah kerjakan. Pengampunan yang telah Yesus kerjakan di dalam diri kita. Ampunilah saudara-saudaramu. Tuhan Yesus sudah mengampuni saudara dan saya. Amin.